Ya, memasuki minggu pertama yang aktif ataupun yang fully aktif, dan kita melihat pasar global sudah kian aktif dengan beberapa pergerakan yang relatif sensitif terhadap US dollar dan juga market atau indeks saham lebih tepatnya. Nah, masalahnya adalah minggu ini mungkin ada beberapa hal yang juga akan dituju ataupun yang diperhatikan selain tentunya yang dinantikan bersama adalah non-farm payroll. Tapi apa saja itu kita akan lihat urasan berikut ini. So, di hari Jumat kemarin kita sudah dapatkan data ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan data sebelumnya, yaitu di hari Kamis, yaitu terkait dengan PMI manufacturer ya. Dan itu dari Amerika relatif lebih tinggi. Ternyata di hari Jumat pun data versi ISM atau versi ISM juga mencatatkan angka yang relatif lebih tinggi. Kita lihat di sini, angkanya adalah 49,3 dari ekspektasi 48,2, naik dari periode sebelumnya 48,4. Ya, kalau misalkan kita perhatikan data-data ini justru memberikan ekspektasi bahwa ekonomi Amerika kecenderungannya relatif lebih kuat. Itu pula yang salah satunya mencerminkan atau tercermin dari pergerakan dari indeks saham yang semula sempat kita khawatirkan terjadi penurunan lanjutan, ternyata berhasil rebound. Nah, sementara emas kebalikannya, yang tadinya kita sudah berharap akan tembus 2666, ternyata tertahan di 2665, turun dan terkoreksi sampai 2636. Nah, itu berarti persis dengan apa yang kita ulas di hari Jumat kemarin ya, kaitannya dengan potensi koreksi yang akan mencapai atau menjangkau teritori support psikologis 2635 ataupun 2636. Nah, masalahnya adalah apakah ini berarti emas sudah selesai atau belum? Itu akan kita bahas nanti sore di live streaming. Tapi masalah dari data ekonomi tentunya belum selesai, karena kita ada beberapa rangkaian data ekonomi yang akan sensitif ke depan, terutama dalam minggu ini. So, kalau kita lihat dari manufaktur, apakah ini pertanda bahwa manufaktur Amerika cenderung rebound apa tidak? Ya, bisa saja ini adalah menjadi pertanda, karena level 49 ini adalah level tertinggi kedua setelah level yang sempat tercapai di bulan Maret. Dan itu adalah 50,3. Jadi kalau lihat dari 49,3 menuju 50,3, ya saya rasa cukup riskan juga ya untuk kenaikan, tapi juga bisa dijadikan pedoman bahwa itu belum tentu akan naik di atas tersebut. Nah, tapi kalau lihat dari rekornya, ini adalah rekor yang bisa dibilang ya cukup agak jarang untuk terlihat di sektor manufaktur. Terlebih angka 50 atau angka di atas 50 itu terakhir terjadi adalah di tahun 2022, itu kurang lebih di bulan Oktober. Kalau lihat secara recap sepanjang tahun 2004, level terendah sempat mencapai 46. Jadi kalau lihat dari agendanya ataupun areanya, 49 itu masih relatif riskan juga untuk disebut menguat. Nah, tapi mungkin perkiraan kita akan terlihat nanti ke depan, dalam 1 bulan ke depan, apakah ini hanya sekedar rebound berdasarkan musiman atau memang rebound karena memang tingkat permintaan yang sudah mulai pulih. Dan persis dengan apa yang dikatakan juga oleh ISM, bahwa kecenderungan dari sektor manufaktur itu ada kombinasi antara faktor musiman juga dengan faktor permintaan yang meningkat untuk tahun 2025. Jadi ada ekspektasi di sana yang cukup optimis terhadap tingkat permintaan tersebut. Nah, di sisi lain, kalaupun misalnya kita lihat dari angkanya, 49 ini berarti belum di atas 50, yang berarti juga masih mencerminkan kondisi kontraksi. Dan itu yang sudah kita bahas berulang kali, angka di bawah 50 menandakan masih adanya perlambatan atau cenderung melambat. Nah, sementara dari indeks saham mengalami kenaikan selain data ISM tadi, tentunya ini diakibatkan oleh beberapa hal ataupun beberapa perusahaan yang ternyata kembali lanjutkan kenaikan, dan itu terlihat dari sektor teknologi dan cyclical konsumen. Kali ini ada Nvidia dan juga Amazon ya. Kalau minggu sebelumnya kita cuma lihat Nvidia menjadi faktor pendorong utama, kali ini Nvidia dan Amazon ternyata terdorong juga cukup positif ya. Ya, kalau kita lihat Nvidia naik kurang lebih sekitar 1,52%, yang kedua adalah Microsoft 0,58%. Sementara untuk Amazon naik hanya 1,47%, tapi dibandingkan dengan market lainnya ataupun saham lainnya, ya relatif lebih tinggi ya. Apalagi dengan Tesla hanya naik 0,05%. Apapun itu teman-teman, berarti ada indikasi tertentu terkait dengan kenaikan di sektor teknologi, yaitu catatannya mereka masih cukup optimis dengan sektor teknologi tersebut, apalagi nanti dengan kebijakan Donald Trump.
Nah, di sisi lain, ada negatifnya juga. Beberapa faktor ataupun beberapa sektor lain kelihatannya masih ada menandakan kehati-hatian, terutama yang kaitannya dengan konsumen di elektronik, dan itu ditujukan dengan harga saham Apple yang kecenderungannya mungkin bisa dibilang masih terkendala atau relatif naiknya terbatas. Nah, tapi apakah ini akan berlanjut atau tidak, itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Apakah ini menandakan adanya kekurangan ataupun melemahnya permintaan, atau memang beralih ke sektor lain seperti misalkan sektor teknologi yang dihuni oleh Nvidia dan juga Microsoft. Nah, mungkin indikasi yang terbaik adalah kalau misalkan terjadi koreksi pun, inilah kesempatan yang baik untuk mengincar saham Nvidia ataupun saham-saham teknologi lainnya yang mungkin akan diperkirakan sepanjang 2025 ini akan lebih berkibar. Nah, kalau misalkan Anda ingat bahwa setiap atau di masa kampanyenya Donald Trump, mereka justru cenderung optimis dengan apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Apalagi dengan kebijakan tarif, kebijakan pemangkasan pajak, dan lain-lain, itu ditenggarai untuk fungsinya adalah mencerminkan optimisme dia terhadap ekonomi dan juga menomorsatukan atau mengutamakan Amerika. Jadi dalam hal ini berarti daya saingnya akan lebih didorong lagi, sehingga kemungkinan itu yang akan kita lihat untuk beberapa saham yang bisa dibilang dikategorikan saham-saham utama. Tapi hati-hati karena ada beberapa sektor juga yang akan sensitif, terutama kalau kita lihat dengan harga energi. Tentunya ini masih tetap dalam perdebatan, sehingga perlu pantau lebih lanjut atau dicermati lebih lanjut apa saja faktor-faktor yang akan cenderung diuntungkan saat Donald Trump resmi dilantik atau bahkan langsung memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, sementara itu harga minyak terjadi kenaikan sampai level $74 per barel. Padahal 2 minggu yang lalu saya ingat angkanya masih tertahan di level 70 ataupun bahkan 71. Dan 2 bulan terakhir kita hanya sempat melihat angka yang tertinggi adalah 72. Lalu kemudian dia terkoreksi lagi dan juga sempat mengancam ke level 65 ataupun 67. Tapi dengan angka 74 kali ini, apakah ini pertanda bahwa dia akan mengalami kenaikan lanjutan atau tidak? Ada beberapa faktor yang tentunya akan dipantau lebih lanjut, yaitu kaitannya dengan China dan juga ada beberapa hal terkait dengan sanksi terbaru Amerika terhadap Rusia. Ya, saya rasa semua orang setuju kalau misalkan sanksi diberlakukan atau ditambah lagi diberlakukannya ada tambahan-tambahan dan bahkan menekan lebih lanjut, maka ini akan menjadikan gangguan pasokan. Sementara di sisi lain dengan adanya China yang katanya akan mendorong ekonomi ataupun bahkan mendorong terhadap konsumsi domestik, berarti ada harapan untuk pertumbuhan permintaan. Nah, jadi kalau permintaannya tumbuh, sementara pasokannya terganggu, otomatis harga akan kecenderungan mengalami kenaikan. Jadi kita lihat dalam seminggu ke depan, apakah ini akan tetap efektif untuk mendorong ke level 77 atau dia kembali nyungsep ataupun turun di bawah 69. Itu yang akan kita coba pantau. Nah, sementara dari kebijakan BOJ, Katsuo Ueda ternyata hanya memberikan sedikit saja petunjuk apakah mereka akan menaikkan atau tidak. Tapi intinya tetap sama, belum ada perubahan yang saya lihat di sini. Kenaikan upah masih tetap menjadi kunci dan mungkin kita akan lihat itu di periode Januari sampai bulan Maret. Terlepas dari itu, teman-teman, sekedar mengingatkan dengan apa yang terjadi di tahun 2024 yang lalu, awal tahun, mereka tetap menantikan pembahasan kenaikan upah ini adalah di periode Januari sampai bulan Maret, karena itu berarti terkait dengan fiscal year 2025. Dan kalau misalkan lihat dari clue-nya, kelihatannya mereka cukup optimis dan itu bisa terjadi lagi sehingga mereka tidak perlu melakukan intervensi, melainkan cukup menaikkan suku bunga saja. Nah, cuman masalahnya kapan waktunya? Ya, clue utamanya adalah terkait dengan data ekonomi dan inflasi. Jadi inflasi yang seperti apa? Inflasi yang ada di atas 2% mungkin ya. Dan itu juga dipicunya adalah terkait dengan tingkat belanja ataupun konsumsi domestik. Saya rasa minggu ini kita akan dapatkan laporan terbaru terkait dengan spending dari rumah tangga. Dan itu akan memberikan kisi-kisi ataupun harapan lebih lanjut apakah memang daya beli sudah meningkat atau belum. Karena itu berarti juga akan mencerminkan inflasi yang mulai kenaikan berkat kebijakan pemerintah ataupun kebijakan dari BOJ sehingga memicu menaiknya permintaan. So kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah ini akan concern untuk kenaikan suku bunga di bulan Januari atau hanya memberi petunjuk untuk kemungkinan mereka akan hold dan melirik bulan Maret yang kemungkinan akan dijadikan petunjuk utama. Sementara ada beberapa pandangan saya rangkum dari MUFG dan juga Goldman Sachs. Oke, dari MUFG mereka melihat euro kemungkinan akan ada di bawah parity, berarti di bawah 1,00 versus US dollar.
Salah satu alasannya adalah terkait dengan kebijakan tarif yang akan diberlakukan oleh Trump langsung saat dia dilantik atau setelah dia dilantik 20 Januari. Jadi hati-hati teman-teman, potensinya kelihatannya kalaupun lihat secara teknis dia mengalami rebound di hari Jumat kemarin, kelihatannya kenaikannya tidak akan terlalu banyak. Terlebih lagi nanti misalkan data ekonomi yang berujuk kepada inflasi zona Eropa. Di sisi lain juga terkait dengan prospek ekonomi Amerika lebih kuat dibandingkan Eropa, jadi kecenderungannya dia akan tetap lebih lemah. Pound sterling juga diperkirakan turun dengan kemungkinan proyeksi terkait dengan kebijakan suku bunga BOE yang katanya kelihatannya bisa saja terjadi pemangkasan lebih banyak daripada yang diperkirakan pasar. Pasar saat ini hanya memperkirakan sekitar 2 kali atau mungkin 3 kali pemangkasan. Sementara kemungkinan yang diperkirakan bisa lebih dari 3 kali. Jadi kita akan lihat di situ faktor lainnya yang akan mendesak ataupun menekan terkait dengan mata uang tersebut adalah harga energi. Harga energi kemungkinan akan melonjak dikarenakan ada gangguan pasokan karena ya Ukraina ternyata menolak untuk mensuplai atau membiarkan negaranya ya bisa dibilang dijadikan tempat untuk aliran minyak ataupun gas Rusia ke Eropa Barat. Jadi kalau misalkan lihat di sini, kelihatannya konflik masih akan berlanjut dan kita tidak tahu ini apakah akan segera selesai begitu Trump berkuasa atau tidak. Tapi yang jelas ketidakpastian geopolitik jelas itu akan menjadi tanda tanya besar dan mungkin juga akan mempengaruhi sentimen pasar 2025. Nah, terakhir adalah dari Goldman Sachs yang ternyata memperkirakan harga emas kelihatannya tidak akan mencapai 3.000 di tahun 2025. Sebelumnya mereka cukup optimis ya akan mencapai 3.000 di tahun 2025. Tapi ternyata pandangan terbaru dari Goldman Sachs mengatakan tidak tercapai di tahun 2025. Tapi apakah ini berarti emas akan turun? Ternyata tidak juga. Justru menurut Goldman Sachs kita akan mendapatkan level tertinggi baru, hanya saja memang speed ataupun kecepatannya mungkin agak sedikit lambat. Artinya, belum tentu dia langsung break high begitu saja sampai 3.000, melainkan secara bertahap dia akan menciptakan rekor-rekor baru. Nah, sementara level 3.000 itu baru akan tercapai di pertengahan 2026. Ya, ini adalah hanya sekedar pandangan, tapi bisa saja nanti akan berubah kembali. Terutama kunci utama bagi saya adalah terkait dengan pembelian PBOC ataupun bank sentral lain. Sampai saat ini, sampai detik ini, permintaan terhadap emas dari bank sentral itu masih cukup tinggi. Dan kita akan coba lihat itu apakah tercapai kembali atau mungkin lebih tinggi lagi setelah pembelian atau laporan pembelian dari PBOC yang akan rilis besok di tanggal 7 Januari. Oke, ini data ekonomi untuk hari ini. Kita akan fokus murni kepada PMI, tapi kali ini sektor jasa atau service, semua dari kawasan Euro, Inggris, dan juga Amerika. Kuncinya tetap sama, tapi dengan catatan bahwa semua sektor ataupun semua kawasan menunjukkan angka di atas 50 dan itu berarti ekspansi. Tapi ekspansi yang paling cepat ataupun yang paling bisa dibilang paling kuat itulah di Amerika dengan terlihat angkanya 58,5. Jadi lagi-lagi teman-teman, kalau misalkan angkanya lebih tinggi, dolar akan mengalami penguatan dan itu berarti koreksi yang akan terjadi pada emas ataupun bahkan mata uang lain itu masih akan berlanjut nanti malam. Dan itu hanya kita coba lihat di sore hari. Oke, berarti untuk minggu ini kita selain lihat dari service PMI, kita akan tunggu data inflasi zona Eropa dan juga China, kemudian juga FOMC minutes. Hati-hati teman-teman, ini adalah notulen rapat atau notulen dari pertemuan FOMC Desember. Jadi yang dibutuhkan bukannya suku bunga, melainkan clue dari kesimpulan apa yang disampaikan ataupun yang disepakati di bulan Desember yang lalu. Kemudian data pekerjaan dari Amerika, jelas ada data jobs, job openings, kemudian ada ADP employment, dan terakhir adalah non-farm payroll termasuk dengan unemployment rate di hari Jumat. So, kira-kira apakah nanti malam akan terjadi kejutan atau tidak? Kita lihat di live streaming nanti sore.